Bapa yang baik di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga dapat berakar dan melekat di dalam hati batin kami, menjadi buah yang manis, dan menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh semua orang. Berkati anakmu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena sungguh tanpa Engkau, saya bukan siapa-siapa. Berbicaralah kepada masing-masing dari kami ya Bapa, ungkapkan isi hati-Mu di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Memasuki bulan terakhir di tahun 2025 ya. Kita diminta untuk terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, tema kita minggu ini yaitu Preparing for Christ Return atau persiapan untuk kedatangan Kristus. Jadi kita diminta untuk selalu berjaga-jaga dan kita diminta untuk selalu waspada. Di Matius 24 ayat 42 untuk ayat pembimbing kita. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi dikatakan di sini di Matius 24 ayat 42, kita harus berjaga-jaga sebab kita tidak tahu pada masa di mana pada hari apa Tuhan itu akan datang ya. Ya Bapak Ibu, em, ada 4 sikap orang yang menyambut kedatangan Yesus ya. Karena kan ini kita sudah masuk di bulan Desember ya. Berber ini kan em, hari dimana penuh dengan sukacita ya, karena menyambut kelahiran kedatangan Yesus ya. Nah, untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat kembali hati dan apa namanya perasaannya ya. Ada di manakah kita di sini ya? Kita sama-sama tahu bahwa kalau kita pernah merasakan tertolak ya. Jadi kita pernah merasa penolakan, terus kita pernah merasa itu tidak dianggap gitu kan. Jadi saat kita merasa tertolak, itu hati kita itu kan sedih, terus kita itu merasa apa namanya tidak berarti ya di hidup orang yang menolak kita. Nah, kalau kita lihat kepada Tuhan Yesus ya, betapa sedihnya hati Tuhan Yesus saat dia datang, tapi orang-orang pada menolaknya ya. Padahal Tuhan Yesus itu datangkan untuk menyelamatkan mereka ya. Di Lukas saya tidak taruh di sini, di Lukas 2 ayat 6 sampai 7 ya. Jadi ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu membungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, luar biasa ya, firman Tuhan mencatat bahwa begitu rendah hatinya Tuhan Yesus saat datang ke dunia itu, ia lahir di dalam kandang dan dibaringkan di dalam palungan. Jadi semuanya itu dilakukan supaya dapat mendekati kita ya, dan menyelamatkan manusia yang berdosa ya dari dosa-dosa, dan mereka yang bisa yang menolak itu Tuhan tidak akan menerimanya ya, dan tidak akan diselamatkan. Tetapi kalau yang menerima Tuhan Yesus, dia akan menyelamatkannya ya. Nah, 4 sikap menyambut kedatangan Kristus. Jadi ada 4 sikap ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu penolakan seperti orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi itu menolaknya, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Ya. Di Yohanes 1 ayat 11 sampai 12, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Bapak Ibu, orang-orang yang Yahudi menolak kedatangan Tuhan Yesus ya.
Mereka itu memusuhinya, bahkan mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah Beelzebul ya. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi lah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi kita adalah orang yang menerima Tuhan Yesus sehingga kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah dan diselamatkan karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi karena orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus, makanya karunia Tuhan itu bisa sampai ke Indonesia ya, sampai ke kita semua ya Bapak Ibu ya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang kedua itu seperti Herodes ya, menganggap sebagai pengganggu. Jadi Herodes menganggap kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai pengganggu bagi tahtanya. Di Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Herodes itu menganggap kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai musuh. Jadi bukan menganggap sebagai orang yang akan menyelamatkan, penyelamatnya, tapi sebagai musuh ya, sebagai pengganggu bagi tahtanya. Ini sebagai saingan ini ya. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai saingannya dia. Jadi untuk dia tetap berada di raja ya, menjadi raja di Israel ya. Karena itu saat dia mendengar berita dari orang Majus yang datang dari timur, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Jadi saat orang Majus itu tidak memberitahu di mana tempat kelahiran Tuhan Yesus, maka Herodes dengan kejam membunuh semua anak-anak kecil yang berumur di bawah 2 tahun ya, 2 tahun ke bawah di seluruh Bethlehem dan sekitarnya. Jadi ada pembunuhan massal ya buat anak-anak kecil ya. Yang ketiga, orang-orang Majus menyambut Tuhan Yesus sebagai raja ya. Jadi apakah kita sebagai sikap kita itu seperti orang Majus ya? Di Matius 2 ayat 10 sampai 11, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, orang-orang Majus yang adalah orang yang juga orang-orang besar ya. Kemungkinan ini digambarkan itu mereka adalah raja-raja dari timur yang sangat jauh. Mereka menyadari dan mengerti bahwa anak yang baru lahir itu adalah raja di atas segala raja. Jadi kita harus memahami, memiliki sikap hati yang seperti orang-orang Majus ya. Jadi kita mengetahui dan memahami bahwa kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu datang sebagai raja. Sehingga mereka datang untuk menyembah dan memberikan persembahan harta benda berharga yang mereka punya dengan penuh kerelaan, ketulusan. Ya, yang dikatakan di Alkitab yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, mari kita sama-sama ya, karena kita mau memasuki Desember ini ya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita juga mau datang membawa persembahan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik dari hidup kita ya. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita juga harta benda yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kebesaran dan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki talenta, dipergunakan talentanya itu sebaik mungkin untuk melipat gandakan ya berkat Tuhan, untuk menjadi kemuliaan ya, untuk mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan gitu. Yang keempat, bersukacita seperti para gembala. Jadi yang keempat itu para gembala menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan memuji dan memuliakan Allah ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 10 dan 20 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil ayat 20 ya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, para gembala yang sangat sederhana ini saat mereka mendapat berita dari malaikat bahwa telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, mereka menyambut dan datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Allah ya. Jadi di sini ada gambaran bahwa bahkan raja-raja sekalipun dan orang-orang di bawah pun sekalipun itu datang dan uh, menyembah Tuhan ya. Kalau kita ibaratkan Tuhan Yesus lahir tuh di hotel berbintang 5, nggak mungkin ya para gembala-gembala itu bisa datang memiliki akses yang gampang yang mudah ya untuk datang uh, bersuka cita ya untuk memberi selamat lah atas kelahirannya Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin punya akses ya. Jadi makanya Tuhan Yesus itu datang di kandang domba ya. Jadi makanya kita itu semua itu memiliki akses ya, privilege yang sama untuk bisa datang dan memiliki akses yang sama untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu jadi Bapak Ibu semua kita itu punya hak yang sama ya, karena kata Pak Arifin kan kita itu adalah keluarga, kita adalah saudara di dalam Tuhan gitu. Baik Bapak Ibu, seperti kata Pastor Moren kemarin ya, itu anak Tuhan yang kemarin tentang anak Tuhan ya. Kedatangan Tuhan itu seperti mempelai. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita itu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kali itu seperti mempelai. Persiapannya itu sangat penuh dengan sukacita dan bukan ketakutan ya. Hari Tuhan akan datang kalau buat orang dunia, hari Tuhan itu akan datang uh, seperti pencuri ya. Ya, sebab mereka akan tetap melakukan bisnis mereka seperti biasa, mereka akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan seperti pada hari Nuh masuk ke dalam bahteranya ya. Jadi hari Tuhan akan menjadi jerat bagi mereka yang tidak tahu ya. Di Matius 24 ayat 39 dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi pada zaman Nuh membangun bahtera itu kan mereka mengolok-olok Nuh ya sebagai orang tua yang pikun dan aneh. Bahkan tidak sedikit yang menuduh Nuh sebagai orang tua yang gila ya. Padahal Nuh itu membangun sesuai dengan ketaatan pada perintah Allah. Jadi mereka tidak mendengarkan penghukuman yang Allah telah siapkan bagi mereka yang selalu berbuat jahat, bagi mereka yang tidak mencari wajah Allah, dan bagi mereka yang mengolok firman Tuhan sebagai sesuatu yang kuno dan tidak mengikuti zaman. Jadi mereka itu akan mendapatkan hari penghukuman ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus berada dalam keadaan berjaga-jaga. Kita harus tahu membaca waktu dan zaman ya. Kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat ya. Hati kita harus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kita itu dapat ditemukan tanpa cacat maupun celah menjelang hari Tuhan yang amat dahsyat. Ya, pada akhir zaman manusia akan menjadi sedemikian bejatnya sehingga mereka itu berbangga ya akan dosa-dosa mereka dan tetap melakukan semua dosa-dosanya itu tanpa ada keinginan untuk bertobat atau berubah. Ya,
Saya ingat pada KLC bulan September kemarin ya, Pendeta Ruben Adi Abraham itu sempat sampaikan dan menjelaskan tentang akhir zaman. Jadi tanda-tanda akhir zaman seperti apa dan akhir zaman itu bagaimana gitu udah digambarkan jelas banget ya. Bisa diakses juga kembali ya, bisa nonton di YouTube KLC 2025. Jadi di situ sangat-sangat jelas bahwa akan ada namanya antikris, akan ada namanya apa namanya eh, apa masa eh, pemberontakan ya banyak hal yang disampaikan ya. Bisa diakses di YouTube ya Bapak Ibu. Ya, di Kejadian 6 ayat 1 dan 2, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ayat ini mengandung kata-kata anak-anak Allah yang memiliki pengertian yang kurang indah dan negatif. Difokuskan kepada malaikat-malaikat yang jatuh bersama dengan Lucifer ya pada saat itu. Ya, persatuan ini antara malaikat jahat dan manusia hanya didasarkan oleh nafsu dan sensasi seksual ya. Dari hasil dari persatuan ini muncullah orang-orang yang gagah perkasa ya pada zaman purbakala itu ya, pada zaman itu. Di Kejadian 6 ayat 4 ya. Itu yang bernama Nepilim ya atau raksasa. Mungkin saja saat ini kita juga tidak akan melihat lagi ya raksasa si Nepilim ini ya. Tetapi pengertian Nepilim itu adalah kontaminasi DNA dari pencampuran manusia dan bukan manusia. Jadi kita kemarin juga sempat yang si Pastor Ruben Adi itu sempat juga sampaikan tentang Tesla ya. Jadi yang pendirinya itu kan Elon Musk gitu. Itu tokoh ini punya banyak sekali akses ya. Jadi beliau itu sangat sangat pinter dan dia punya tim juga cerdas-cerdas ya mereka itu. Nah, pada akhir zaman itu eh, digambarkan di sini tuh kemampuan Tesla ini bisa sampai itu memproduksi robot-robot pada akhir zaman gitu kan ya. Bisa jadi nanti mungkin berkembang menjadi setengah robot, setengah manusia ya. Jadi mungkin itu jadinya Nephilim akhir zaman ya, Nephilim akhir zaman. Di Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Allah telah mempersiapkan penghukuman bagi ciptaan umatnya yang telah jauh menyimpang dari tujuan penciptaan pertama di Taman Eden, yaitu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah ya. Jadi hati Allah itu terluka ketika melihat waktu itu ya anak-anak Tuhan itu maksudnya ciptaan manusia ciptaannya itu hidupnya sembarangan ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini hati Tuhan juga terluka itu melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu banyak terdapat misalkan kesombongan, terus kita berbuat jahat, kejahatan di mana-mana, terus rumah tangga berantakan, suami istrinya eh, kemana-mana gitu ya, suami kemana, istri kemana, terus banyak juga terjadi pelecehan buat anak-anak ya, anak-anak mengalami ketidakadilan juga banyak hal ya. Jadi sebenarnya hati Tuhan itu sedih ya. Terus di Kejadian 6 ayat 8 itu tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sebenarnya kejadian di dunia ini sebenarnya berulang-ulang ya. Fashion pun juga berulang, terus kejadian-kejadian pun juga berulang gitu sampai di mana waktu Tuhan yang tentukan ya untuk kedatangannya yang kedua kali. Ya, di Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan kasih karunia seperti Nuh ya?
Jadi yang pertama yaitu mengenali kasih karunia Allah. Ya, cara memperoleh kasih karunia ya. Pertama itu kita harus mengenali kasih karunia Allah. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi kasih Allah menemukan mereka di dalam lumpur dosa dan pelanggaran, dan kasih karunia adalah anugerah yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan Allah karena kasihnya. Jadi karena kasih Allah ini jadi kita itu diberikan ya anugerah keselamatannya. Jadi kita harus mengenali kasih karunia Allah. Yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus ya di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah pasti sudah hafal banget ya ayat ini ya. Di Yohanes 1 ayat 12 juga, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan menerima kuasa ya sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, mengandalkan nama Yesus. Nama Yesus adalah maaf. Nama Yesus adalah maaf ya. Nama Yesus adalah senjata untuk melawan kuasa kegelapan. Ya di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita sering ya misalkan kalau kayak kaget misalkan ya, darah Yesus ya. Jadi nama Yesus itu powerful ya Bapak Ibu. Kita itu bisa mengusir setan ya. Saya pernah mengalami mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Hanya mengatakan dalam nama Yesus dengan iman pastinya Bapak Ibu. Orang-orang juga jadi kayak waktu itu orang melihat bahwa nama Yesus sangat powerful di situ. Gitu. Ya. Yang keempat, berjalan bersama Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran ya. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini berjalan bersama Roh Kudus. Yang kelima adalah berkomitmen dalam komunitas rohani. Gereja adalah tempat pemuritan dan pelatihan di mana umat Allah saling bergesekan ya, Bapak Ibu, saling menajamkan ya, saling mengasihi dan berbagi dan memberkati. Jadi kita ini saling apa namanya ya, memberkati satu dengan yang lain ya. Jadi kita sharing ini, kita berbagi, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kita bisa berkomitmen ya untuk komunitas di kerohanian kita ya. Yang keenam, menjadikan berjaga-jaga sebagai gaya hidup. Berjaga-jaga bukan hanya tindakan untuk situasi darurat, tetapi menjadi gaya hidup orang percaya. Perhatikan apa yang menjadi kesukaan Anda, apakah condong kepada daging atau kepada roh. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ya, apa yang kita suka akhir-akhir ini gitu. Apakah itu menambah nilai buat kita atau itu adalah kemerosotan buat kedagingan kita ya. Jadi kita memberi makan daging kita. Tapi kita sama-sama yang tergabung di KGP ini, saya percaya bahwa kita setiap hari diingatkan selalu ya untuk selalu berjaga-jaga ya sebagai gaya hidup kita. Ya, kedatangan Kristus semakin dekat dan kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk berjaga-jaga, hidup dalam kebenaran dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hidup sebagai anak-anak Allah yang tangguh dan siap menyambut hari Tuhan dengan hati yang bersih dan iman yang teguh.
Ya, sharing di breakout room, bagaimana sikap Anda dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang kedua, hal apa saja yang perlu Anda rubah di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Anakmu telah selesai berbicara ya Bapa. Tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus tetap berbicara kepada masing-masing dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami didapati layak dan kami boleh dapat menerima anugerah keselamatan daripadamu Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami akan bekerja sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati tangan kami yang bekerja, agar kami cakap mengerjakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.